Gimana kalau saya bilang ada sebuah ide yang super simple tapi bisa mengubah hidup ribuan orang? Kedengarannya kayak di film ya, tapi ini nyata. Hari ini kita bakal ngomongin soal sebuah revolusi kecil yang dimulai dari ide sederhana, tapi dampaknya, wah luar biasa banget buat perekonomian para nelayan di Indonesia. Membangun rumah buat ikan. Aneh nggak sih kedengarannya? Tapi percaya deh, ini inti dari semua cerita kita hari ini. Karena ternyata, ya dengan ngasih rumah buat ikan, kita juga bisa bangun masa depan yang lebih baik buat manusia. Oke, biar kita bisa paham ceritanya, yuk kita jalan-jalan dulu ke sebuah kabupaten di Indonesia yang hidupnya itu ya dari laut dan untuk laut. Yap, selamat datang di Bulukumba. Coba deh bayangin, daerah ini punya garis pantai 128 km. 7 dari 10 kecamatannya itu ada di pesisir. Jadi, ya, laut itu udah jadi napas kehidupan mereka. Jadi nelayan itu bukan cuma soal cari uang, tapi udah jadi identitas, udah jadi warisan turun-temurun. Tapi, ya gitu deh, hidup yang bergantung sama laut itu kan penuh tantangan. Ada satu, perjuangan yang mereka hadapi setiap hari. Setiap kali mereka berangkat melaut. Nah, ini dia intinya. Buat mereka, hasil tangkapan itu kayak taruhan harian. Kadang dapat banyak, besoknya bisa aja zong. Jadi, setiap kenaikan hasil tangkapan, sekecil apapun, itu ngaruh banget buat dapur keluarga mereka, buat masa depan anak-anak mereka. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa ngatasin ketidakpastian ini? Jawabannya ternyata datang dari sebuah konsep yang super cerdas. Mereka menyebutnya rumah ikan. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, apa sih rumpon itu? Gampangnya gini, ini tuh semacam alat buat ngumpulin ikan. Nama kerennya FAD atau Fish Aggregating Device. Konsepnya tuh brilian loh. Kita sengaja bikin ekosistem buatan di laut biar ikan-ikan pada datang, ngumpul dan berlindung di situ. Semacam kompleks perumahan buat ikan. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Inovasinya itu benar-benar ngubah permainan. Coba lihat perbandingannya. Rumpon tradisional yang pakai daun kelapa itu paling cuma tahan 2-3 bulan. Tapi pohon rumpon yang baru ini pakai bahan semi sintetis, bisa tahan sampai 10 tahun. Gila kan? Belum lagi jangkarnya. Bukan cuma satu, tapi pakai sistem pasak ganda yang nyengkram dasar laut jauh lebih kuat. Jadi nggak gampang geser kena arus. Ini bukan cuma upgrade, ini lompatan kuantum. Dan kejeniusannya nggak berhenti di situ. Lihat deh, pelampungnya sengaja ditaruh 5 meter di bawah permukaan. Buat apa? Biar aman dari hantaman ombak. Masalah klasik yang bikin rumpon tradisional ancur melulu. Terus pemikat ikannya juga dipasang padat banget, setiap 1,5 meter. Dan yang paling penting, ada zona dilarang mancing seluas 2,5 hektar. Ini kayak kamar bersalin buat ikan. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan tenang. Hasilnya, populasi ikan di sekitarnya malah jadi makin banyak. Plus, lokasinya dekat banget. Jadi nelayan hemat bensin, hemat biaya operasional. Oke, idenya kedengeran keren banget. Tapi, emang beneran berhasil? Well, ayo kita lihat datanya. Karena angka-angkanya ini, jujur, bikin melongo. Karena idenya terbukti ampuh, Pemda nggak nunggu lama. Langsung gaspol jadi program besar-besaran. Lihat aja grafiknya. Mulai dari cuma 13 unit di 2021, terus meledak. Sampai tahun 2024, udah ada 689 unit terpasang. Ini bukan lagi proyek percontohan. Ini udah jadi intervensi masif yang benar-benar mengubah wajah perikanan di sana. Dan ini dia, angka juaranya. Siap? Rata-rata kenaikan hasil tangkapan nelayan itu 40,24%. 40%. Itu bukan angka main-main loh. Ini lonjakan produktivitas yang luar biasa besar. Biar kebayang, kita kasih konteks. Dulu, sebelum ada rumpon, sekali melaut paling dapat sekitar 2,6 ton. Sekarang, setelah ada program ini, angkanya naik jadi 3,7 ton. Itu artinya ada tambahan 1 ton lebih banyak ikan setiap kali mereka berangkat. 1 ton! Nah, kalau tadi soal tonase, sekarang kita ngomongin duitnya. Grafik ini nunjukin lompatan finansialnya dengan jelas banget. Lihat deh, bedanya jauh kan? Pendapatan rata-rata sekali trip naik dari sekitar 44 juta rupiah jadi lebih dari 63 juta rupiah. Artinya, ada tambahan pemasukan rata-rata hampir 19 juta rupiah per nelayan per sekali jalan. Coba kita renungin sejenak. Apa artinya uang segitu buat sebuah keluarga?
Itu bisa buat biaya sekolah anak sampai tinggi, buat renovasi rumah, buat nabung, buat membangun masa depan yang jauh lebih baik. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Angka-angka yang kita lihat tadi itu bukan sekedar data di atas kertas. Ini soal uang nyata, uang yang secara langsung mengubah kualitas hidup. Titik. Oke, setelah kita lihat semua data yang wow banget tadi, jadi pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kisah sukses di Bulukumba ini? Nah, ini dia rangkuman pentingnya. Pertama, inovasi ini fokus pada kebutuhan yang benar-benar nyata. Kedua, ini bukti kalau solusi paling jitu itu nggak harus yang paling ribet. Sederhana, tahan lama, dan efektif. Itu kuncinya. Ketiga, ini sukses karena berbasis komunitas. Nelayan kecil dilibatkan langsung. Dan terakhir, inovasi ini jadi fondasi buat peluang-peluang baru. Kayak ekowisata atau tur mancing. Keren banget kan? Dan ini yang bikin kita jadi mikir ya kan? Kalau sebuah rumah ikan aja bisa bikin perubahan sebesar ini di Bulukumba, coba bayangin deh, di luar sana ada berapa banyak lagi ide-ide jenius tapi simple yang masih nunggu buat ditemuin. Ide-ide yang bisa mentransformasi komunitas di seluruh penjuru dunia. Jadi penasaran kira-kira inovasi sederhana apa lagi ya selanjutnya?